Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan mengerahkan seluruh daya untuk pemulihan pasca bencana di Sumatera. Lalu apa saja yang perlu dimaksimalkan agar Sumatera segera bangkit? Serta bagaimana membangun penanganan pasca bencana yang berkeadilan di Sumatera? Pemirsa, inilah catatan Sinpo, upaya memulihkan Sumatera pasca bencana. Bersama saya, Tiara Dianti. Satu bulan lebih pasca bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, pemerintah berjanji mempercepat langkah tanggap darurat dan pemulihan bencana. Percepatan pemulihan terus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, meliputi pembangunan hunian warga, pemulihan konektivitas dan transportasi, layanan kesehatan dasar, tata kelola sumber daya alam, distribusi bantuan logistik, hingga kesiapan pelayanan pendidikan. Pemulihan bencana di Sumatera merupakan prioritas nasional yang membutuhkan solidaritas nasional serta koordinasi intensif. Upaya pemulihan pun harus dilakukan melalui tahapan komprehensif, mulai dari tanggap darurat hingga rekonstruksi jangka panjang. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, berbagai lembaga serta sejumlah pihak terkait dan partisipasi aktif masyarakat jadi kunci keberhasilan pemulihan di Sumatera. Halo pemirsa, Anda menyaksikan catatan Sinpo bersama saya Tiara Dianti. Dan di edisi kali ini kita akan ngobrol ataupun mengulik lebih lanjut terkait bagaimana upaya memulihkan Sumatera pasca bencana, dan sudah hadir bersama kita di studio Sinpo TV Bayu Primanda, redaktur pelaksana Sinpo ID. Bang Bayu, apa kabar? Baik. Kabar baik ya Bang. Dan kalau misalnya kita melihat bencana yang melanda Sumatera ini udah sekitar 1 bulan lebih, tentu pemerintah terus melakukan berbagai upaya, terutama pemulihan agar Sumatera bisa kembali bangkit. Dan yang menarik adalah kalau misalnya yang terbaru, Presiden Prabowo Subianto pada 1 Januari 2026 ini sudah meninjau rumah hunian Danantara di Kabupaten Aceh Tamiang, dan seusai melakukan peninjauan, Presiden Prabowo juga melaksanakan rapat dengan sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih beserta juga dengan kepala daerah di sana. Dan pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada saat itu adalah menegaskan bahwa pemerintah menangani dampak bencana ini secara serius. Dan meskipun tidak menetapkan sebagai bencana nasional, namun keputusan ini didasari pada pertimbangan kemampuan negara dalam menangani dampak bencana, dan tidak berarti bahwa pemerintah tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius. Dari kacamata Sinpo ID melihatnya pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto seperti apa? Ya, kita mencoba untuk merekam bagaimana kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap daerah-daerah terdampak bencana, termasuk yang ada di Sumatera ini ya. Karena memang ini kan sebuah peristiwa yang cukup serius juga, dan itu juga mendapatkan perhatian dunia, dan kebetulan juga sejauh ini pemerintah juga terus memberikan kebijakan yang upaya-upaya untuk melakukan pemulihan di wilayah-wilayah terdampak tersebut. Bagaimana kita tahu sejauh ini memang sudah triliunan rupiah yang digelontorkan, bahkan terakhir Menteri Keuangan juga menyatakan ada total 1,5 triliun yang harus segera direalisasikan oleh pemerintah untuk kemudian bisa dilaksanakan, dan itu digunakan sebaik-baiknya untuk kemudian membantu warga-warga yang terdampak bencana ya. Berarti ini adalah sebuah komitmen yang dibuat oleh pemerintah untuk kemudian bagaimana masyarakat bisa bangkit lagi pasca bencana, terus kemudian bisa memulihkan kondisi terdampak. Ini adalah komitmen yang harus sama-sama kita apresiasi. Terus kemudian setidaknya dalam proses penyaluran nantinya, pengawasannya ini juga kami sebagai media juga ingin memberikan kepada masyarakat bahwa informasi terkait
bagaimana proses pengawasannya, apakah nantinya masyarakat bisa ikut berperan juga, ikut andil juga dalam proses pemulihan tersebut ya. Sebagaimana kita tahu pemerintah juga menyatakan pemerintah tidak menutup bagi masyarakat yang ingin ikut berkecimpung juga untuk membantu proses pemulihan tersebut. Hanya saja pasti ada skemanya, ada jalurnya yang sehingga nanti bagaimana skema untuk penyalurannya ini bisa lebih tertata lagi dan lebih baik lagi. Karena memang pemulihannya kan cukup serius, jadi harus ada prioritas wilayah-wilayah yang kemudian harus segera dipulihkan seperti itu. Dan kalau misalnya kita melihat juga nih Mas Bayu, Presiden Prabowo Subianto pada saat pergantian malam tahun baru juga menginap di lokasi bencana di Aceh dan kemudian keesokan harinya meninjau tadi hunian Danantara dan juga langsung segera melaksanakan rapat koordinasi terkait bagaimana pemulihan ataupun penanganan bencana di Sumatera. Melihatnya seperti apa? Apakah ini sebagai bentuk wujud komitmen pemerintah agar kemudian Sumatera kembali bangkit atau seperti apa? Nah ini yang Sinpo ini mencoba untuk melihat bagaimana sosok seorang Presiden Prabowo yang kemudian merelakan dirinya untuk bisa hadir di wilayah terdampak, terus kemudian berupaya bersama-sama dengan para instansi terkait, terus kabinet, terus bahkan ada 10 menteri juga yang ada di lokasi, terus juga bahu-membahu dan itu juga bersama masyarakat juga kan, karena memang ada beberapa konten kreator juga yang ada di lokasi, terus kemudian mereka bahu-membahu untuk kemudian melakukan pemulihan daerah-daerah terdampak. Ini hal yang memang ya patut kita apresiasi, terus kemudian ini juga harus kita dukung bersama ya. Bahkan Presiden pun tidak menutup siapapun yang ingin berkontribusi untuk kemudian melakukan upaya pemulihan di daerah-daerah terdampak ini juga ya ayo bisa datang ke lokasi dan itu bisa berkoordinasi langsung dengan BNPB maupun pihak-pihak petugas-petugas terkait yang ada di lokasi. Nah ini yang memang terus dikoordinasikan, terus dilakukan karena bukan hanya infrastruktur saja yang dipulihkan, tapi juga kan mentalnya. Di situ banyak korban, banyak ibu-ibu, banyak anak-anak yang kemudian juga harus mendapatkan perhatian, juga harus mendapatkan pemulihan secara mental juga. Bagaimana kita tahu, Sinpo mencoba juga menyampaikan, ada beberapa kontributor kita yang ada di lokasi, mereka merekam bagaimana aktivitas-aktivitas para korban terdampak, terus kemudian mereka mendapatkan penanganan secara baik medis maupun secara mental juga. Ada beberapa yang relawan datang terus kemudian melakukan berbagai macam kayak proses belajar mengajar, terus kemudian beberapa di antara mereka juga ada yang melakukan permainan-permainan bersama anak kecil, trauma healing. Ini yang terus dilaksanakan di lokasi karena bukan hanya sekedar infrastruktur saja yang dikejar, tapi juga mental masyarakat yang ada di wilayah terdampak tersebut juga harus kemudian bisa disembuhkan. Ya, ini kita harapkan bisa terus berjalan dengan cepat, apalagi sejauh ini pemerintah terus mengirim bantuan dan beberapa unit genset ya. Itu kalau kita hitung berdasarkan laporan terakhir itu ada ratusan genset yang kemudian dikirimkan itu untuk upaya awal penanganan masalah listrik, karena memang kan listrik belum sepenuhnya bisa terhubung ya. Jadi ada keperluan untuk kemudian dihidupkan melalui genset listriknya, terus kemudian ada beberapa kalau nggak salah terakhir saya lihat ada 280 unit Starlink yang memang itu disediakan untuk kemudian agar masyarakat di wilayah terdampak tersebut bisa saling berkomunikasi. Nah, ini menjadi salah satu jaringan yang cukup penting karena memang proses penyaluran informasi dari wilayah terdampak ke antar sesama masyarakat pun juga perlu, karena koordinasi tersebut jauh lebih cair lagi sehingga proses pengiriman bantuan pun bisa terlaksana lebih baik seperti itu. Nah,
Kalau tadi menarik juga yang disampaikan Mas Bayu di awal bahwa memang ada beberapa menteri yang kemudian ada di lokasi bencana dan sesuai juga dengan pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto pada 1 Januari kemarin bahwa memang mengerahkan seluruh unsur kabinet kemudian untuk bekerja langsung di lapangan. Ada beberapa menteri, ada 2 di Aceh Utara, 10 menteri di Aceh sekarang pada saat kemarin ini pernyataannya, dan ada beberapa menteri lagi, menteri lain yang berada di tempat lain. Dan apa sih yang sebenarnya coba disampaikan oleh pemerintah melalui kehadiran langsung dari para menteri di Kabinet Merah Putih di sejumlah titik lokasi bencana ini, Mas Bayu? Ya, kalau Sinpo ID melihat bagaimana pemerintah melihat sebuah peristiwa, insiden, ya ini kan musibah ya kan, dan itu terjadinya di akhir tahun. Sementara dalam proses, kalau kita berkaca dari peristiwa sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, yang namanya proses menghadapi pergantian tahun itu biasanya dilakukan dengan penuh semangat, terus kemudian ada gegap gempita, terus ada pesta. Sementara di tahun ini berbeda pelaksanaannya karena memang ada bencana, terus kemudian pemerintah hadir, pemerintah mencoba menyalurkan bantuan, bahkan mengirim menteri-menterinya untuk kemudian terjun ke lokasi, mau bersama warga yang terdampak juga. Ini berarti adalah sebuah komitmen atau upaya yang dilakukan pemerintah untuk bersama mengembalikan apa yang telah terjadi di Sumatera. Karena memang para masyarakat ini terdampak bencana, pemerintah juga tidak mau menggelontorkan uangnya untuk kemudian melaksanakan pesta, karena memang terlihat di Jakarta pun nggak ada pesta yang seperti tahun-tahun sebelumnya. Bahkan pergantian tahun hanya terjadi seperti itu saja kan. Kalau kita lihat di beberapa laporan kita, hanya ada pergantian hanya ada maket, terus kemudian pergantian tahun yang itu nggak ada kembang apinya juga, dan nggak ada selebrasi yang berlebihan, karena memang ya saat ini bukan hanya Aceh atau Sumatera saja yang terluka, tapi seluruh rakyat Indonesia pun juga bersimpati atas peristiwa tersebut. Ini yang menjadi sebuah rasa yang kemudian dipupuk dan diwujudkan oleh bahkan pemerintah pun bisa mau hadir di wilayah-wilayah terdampak. Ini yang kita harap bisa segera mempercepat proses pemulihan yang ada di lokasi seperti itu. Nah, kalau misalnya kita berbicara terkait dengan pemulihan tadi, berkaitan tentunya dengan dana, penggunaan dana untuk bisa kemudian memulihkan segala bentuk, entah itu infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan yang berada di wilayah bencana. Dan ini yang menjadi salah satu ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto, bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk penanganan pasca bencana secara paralel di sejumlah wilayah terdampak. Nah, bagaimana dari kacamata Sinpo ID melihatnya sisi percepatan penyaluran dana darurat penanganan yang telah dilakukan dalam hal ini oleh Kementerian Keuangan? Ya, kalau kita lihat Menteri Keuangan juga menyatakan bahwasanya pemerintah sudah menyiapkan dana senilai 1,5 triliun, dan itu dibicarakan ketika akhir bulan lalu kan, di bulan Desember. Iya, di bulan Desember. Itu uangnya harus segera bisa dicairkan dan bisa segera digunakan sesegera mungkin sebelum ada pergantian tahun. Karena nanti ada pergantian tahun, masuk tahun 2026, maka anggarannya baru. Berarti kan secara nggak langsung uang sebesar 1,5 triliun itu memang digelontorkan sebesar itu untuk kemudian bisa segera direalisasikan prosesnya. Apakah itu nantinya akan digunakan untuk proses pembangunan, terus kemudian melakukan pembersihan yang ada di wilayah-wilayah terdampak, terus juga melakukan menghubungkan desa-desa yang memang sejauh ini masih terputus kan. Sebagaimana kita tahu ada beberapa desa yang memang aksesnya masih sulit dijangkau sehingga bantuan itu sulit untuk mencapai lokasi. Mau nggak mau uang tersebut bisa kemudian digelontorkan dan untuk digunakan membuka akses-akses yang selama ini terputus. Ini kita harapkan bisa dilakukan dengan baik, dieksekusi dengan lebih rapih lagi, karena memang ini udah masuk tahun 2026, maka nanti ada anggaran baru lagi. Nah, ini anggaran ini adalah bentuk komitmen yang nyata dari pemerintah untuk kemudian bisa membantu para warga di Sumatera untuk kemudian bisa kembali lagi, bisa pulih kembali, tidak ya, karena kan itu
banjir bandangnya disertai longsoran tanah, berarti secara nggak langsung ada beberapa infrastruktur terdampak yang kemudian harus dipulihkan lebih ekstra karena memang beberapa tempat kita lihat ada rumah, ada sarana sekolah, terus kemudian pasar yang kemudian terdampak bencana tersebut. Ini yang menjadi titik-titik sentral di mana masyarakat sangat-sangat membutuhkan dan itu harus segera bisa dipulihkan. Termasuk salah satunya rumah sakit. Sebagaimana kita tahu kan di lokasi saat ini ada posko-posko pelayanan kesehatan yang terus bekerja tim medisnya untuk kemudian memberikan pelayanan kepada para korban. Terus juga ada posko pemulihan juga karena memang di situ ada anak-anak yang memang kehilangan sanak keluarganya yang kemudian harus kemudian mendapatkan sentuhan dari para petugas maupun relawan juga yang ada di lokasi. Ya, ini kita harap bisa dieksekusi dengan baik dan kita juga meminta masyarakat bersama-sama untuk berdoa sehingga proses pemulihannya bisa berjalan dengan lebih sempurna lagi, lebih baik lagi dan kita akan terus mengupdate bagaimana yang nanti terus terjadi di wilayah terdampak gitu. Nah, masih terkait dengan tadi dari sisi Kementerian Keuangan yang kemudian menyalurkan dana untuk pemulihan dan kalau misalnya kita melihat pernyataan dari Menteri Keuangan Purbaya juga pada Desember kemarin ketika rakor tersebut meminta untuk pencairan ini dikoordinasikan melalui satu pintu, yaitu melalui BNPB. Kalau dari Sinpo ini melihatnya seperti apa? Karena kalau misalnya kita berbicara soal dana, tentu ini sensitif penggunaannya. Apakah kemudian dengan mekanisme satu pintu ini bisa sebagai sebuah bentuk akuntabilitas atau memudahkan verifikasi penggunaan anggaran atau seperti apa? Iya, karena penggunaan anggaran yang bisa dilakukan hanya lewat satu pintu ini tentu bisa kita ada positif negatifnya ya. Ya. Kalau positifnya yang kita lihat adalah bagaimana anggaran tersebut nantinya bisa jauh lebih dikoordinir karena memang harus lewat satu pintu kan. Jadi harus ada laporan yang kemudian lebih terstruktur lagi sehingga BNPB pun juga menggelontorkannya pun bisa lebih hati-hati lagi. Ya kan. Beda kalau seandainya ada banyak pihak yang kemudian mendapatkan anggaran masing-masing terus kemudian proses penggunaannya bisa dilakukan masing-masing. Ini kan jauh lebih sulit untuk mengontrolnya kan. Nah, ini yang kita harapkan bukan hanya BNPB-nya saja tapi juga masyarakat terus juga kami sebagai media untuk bisa ikut mengawasi dan sehingga nanti proses penggunaan dananya itu juga bisa sama-sama kita lihat apakah memang seperti itu atau kenyataannya bagaimana di lapangan. Ini yang nanti akan kita pantau sama-sama. Jadi masyarakat pun bisa lebih lega lagi. Jadi dengan adanya BNPB yang menjadi pintu sebelum anggaran tersebut digelontorkan, ini ya, kita harapkan bisa jadi salah satu pencegah terjadinya penyelewengan dana, apalagi ini dana bencana ya. Dana bencana itu kalau kita lihat di pasal 2 Undang-Undang Tipikor itu kan penyalahgunaan wewenang untuk kemudian melakukan tindak pidana korupsi terkait penggunaan uang anggaran bencana itu hukumannya bisa hukuman maksimal bahkan hukuman mati kan. Ini yang menjadi patokan kita bersama untuk kemudian kita bisa awasi sehingga nanti lebih terkoordinir lagi dan terhindar dari yang namanya penyelewengan seperti itu. Tentu kita awasi bersama-sama sebagai masyarakat bagaimana kemudian penyaluran dana untuk pemulihan bencana ini. Terlebih lagi DPR juga sudah membentuk satuan tugas pemulihan pasca bencana. Namun ini kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa di Catatan Sinpo. Sampurasun Jawa Barat, saat ini siaran Sinpo TV telah hadir di Cirebon, Jawa Barat di channel digital 29 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Sinpo TV tetap selalu ada di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini.
Anda kembali menyaksikan catatan Sinpo bersama saya Tia Radianti dan tentu masih bersama kami di studio Sinpo TV ada Mas Bayu Premanda selaku redaktur pelaksana Sinpo ID. Dan kalau di segmen awal tadi Mas Bayu kita sudah membahas terkait dengan bagaimana sejumlah langkah upaya yang dilakukan oleh pemerintah di akhir tahun menjelang tahun baru seperti itu sejumlah kunjungan juga dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto bahkan bukan hanya sekali sudah ke lokasi bencana seperti itu dan bagaimana terkait dengan kacamata Sinpo ID melihat penyaluran dana untuk pemulihan bencana di Sumatera. Nah kali ini kita juga akan mengulik Mas Bayu bagaimana kemudian respon dari DPR yang merespon adanya bencana ini dengan membentuk Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera. Nah kalau dari Sinpo ID melihatnya seperti apa untuk kemudian akhirnya dibentuk Satgas ini yang rencananya katanya akan berkantor di Aceh seperti itu. Melihatnya seperti apa? Apakah ini sebagai wujud lagi-lagi komitmen untuk kemudian lebih meningkatkan koordinasi lagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk pemulihan bencana atau seperti apa? Ya, ini upaya yang bisa dilakukan oleh dari sisi legislatif ya, untuk kemudian bisa melihat langsung bagaimana kondisi di lapangan. Jadi memang sangat-sangat diperlukan ini legislator kita untuk kemudian bisa terjun langsung dan melihat bagaimana proses pemulihannya di lokasi. Jadi kalau seandainya ada pihak yang menyebut mereka ini tidak, hanya di belakang layar saja, ini yang adalah wujud bagaimana legislatif langsung turun ke lokasi, terus kemudian mereka melihat lebih jauh lagi bagaimana wilayah terdampak tersebut kemudian bertumbuh kembali, terus kemudian proses pemulihannya bagaimana. Dan ya sebagai legislatif kan memang fungsinya untuk kemudian bisa melakukan pengawasan lebih fokus lagi kan. Ini yang kita harapkan menjadi satu sinergi yang positif, jadi proses pelaksanaan di lapangan langsung bisa mendapatkan pengawasan, mendapatkan supervisi yang ketat juga karena memang ini bentuknya satgas kan, berarti kan memang pengawasannya sudah lebih serius lagi, lebih fokus lagi. Kita harapkan satgas yang dibentuk ini kemudian bisa bersinergi lebih baik lagi dengan para petugas yang ada di lokasi, terus ada sinergi lagi dari relawan juga, terus masyarakat juga yang ada di wilayah tersebut. Ini yang menjadi sebuah mungkin bisa dikatakan gotong royong ya, untuk kemudian bisa bersama-sama memulihkan wilayah terdampak. Dan apalagi status tanggap bencananya juga diperpanjang juga kan, berarti kan secara nggak langsung pemerintah daerahnya ini juga terbantu dengan adanya status tersebut. Mengingat pemerintah daerah setempat juga kan belum bisa melakukan kerja-kerja seperti biasanya karena mereka kan wilayahnya terdampak, sehingga kerja-kerja pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi setempat juga masih belum bisa bekerja secara optimal. Makanya status tanggap daruratnya diperpanjang, terus kemudian ada satgas juga, terus ada menteri pula yang ada di lokasi, ditambah presiden juga yang ada di lokasi. Ini menjadi sebuah sinergi yang harus dijaga bersama-sama untuk kemudian bisa melaksanakan proses pemulihannya ini lebih cepat lagi. Ya, memang wilayah terdampaknya cukup luas ya. Sebagaimana kita tahu ada beberapa wilayah yang memang aksesnya masih sulit untuk dijangkau. Sebagaimana laporan dari kontributor kita, ada beberapa wilayah di Aceh seperti Gayo dan sebagainya itu juga masih akses menuju ke lokasi ini masih sulit. Ini yang kemudian harus terus dikerjakan sehingga proses pemulihan wilayah dari masalah infrastruktur ini bisa kemudian bisa segera terselesaikan, sehingga ketika nanti desa-desa yang sejauh ini aksesnya sulit terhubung sudah kemudian dipulihkan kembali, berarti aksesnya nanti lebih gampang lagi, proses penyaluran bantuan lebih cepat lagi, sehingga masyarakat-masyarakat yang terdampak di wilayah-wilayah terpencil tersebut bisa kemudian mendapatkan bantuan dan bisa pulih lebih cepat lagi seperti itu. Nah kalau misalnya informasi kan Satgas Pemulihan Pasca Bencana ini akan kemudian berkantor secara sementara bergiliran begitu di lokasi bencana. Apa yang menurut Sinpo ID
paling harus dikebut dari keberadaan Satgas ini terhadap di wilayah bencana tadi? Ya, sebagaimana kita tahu ada uang sekitar 1,5 triliun yang sudah digelontorkan pemerintah. Berarti Satgas ini nantinya bisa berfungsi untuk kemudian mengawasi bagaimana proses penggunaan anggaran tersebut. Apakah nantinya uang tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur, terus kemudian membangun permukiman sementara, atau enggak dibuatkan sekolah, karena memang kan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terdampak ini kan sangat-sangat kurang karena mereka sejauh ini butuh bantuan terkait masalah pendidikan, terus kemudian tempat tinggal, terus sandang pangan. Ini yang menjadi salah satu kebutuhan primer yang harus segera bisa dilengkapi. Makanya fungsinya Satgas ada di lokasi tersebut adalah memantau apa yang kurang dari wilayah-wilayah yang terdampak. Karena ini wilayahnya cukup luas, cukup banyak juga desa-desanya. Makanya Satgas yang dibentuk oleh DPR ini kemudian bisa langsung meninjau lokasi, bahkan bisa langsung menyerap aspirasi apa yang kurang dari wilayah tersebut. Sebagaimana kita tahu, ini kan catatan Sinpo membahas khusus masalah bencana kan bukan sudah tiga edisi ya, udah 3 kali kita bahas. Sebagaimana kita tahu yang sebelumnya, catatan Sinpo sebelumnya kita melihat ada beberapa wilayah yang ternyata bantuannya ini diterima tidak sesuai. Tidak sesuai itu misalnya kayak bantuan pakaian yang dibutuhkan oleh para korban ya. Ternyata lebih banyak surplus pakaian wanita ketimbang pakaian laki-laki, pakaian prianya. Nah, terpaksa masyarakat yang terdampak itu mendapatkan bantuan apa adanya, yaitu yang dipakai kan seperti itu. Nah, ini dengan adanya Satgas bisa kemudian melihat lebih jauh lagi kebutuhan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat terdampak, terus kemudian bisa disesuaikan yang mereka butuhkan ini apa, yang kurang ini apa. Jadi penyalurannya tidak kemudian serampangan langsung dikirim kayak gitu, tapi lebih terkoordinir lagi sehingga masyarakat terdampak di lokasi pun mendapatkan bantuan yang memang sesuai dengan kebutuhan mereka. Bukan lagi ya seperti masalah-masalah yang lalu-lalu gitu kan ya, seperti pakaian dan sebagainya. Jadi kita harapkan ini bisa lebih terkoordinir lagi, jadi proses pelaksanaan pemulihannya bisa lebih optimal seperti itu. Baik. Kalau misalnya tadi kita membahas terkait apa saja sejumlah poin yang dirasa perlu dikebut seperti itu oleh keberadaan dari Satgas Pemulihan Pasca Bencana. Lalu pertanyaan yang selanjutnya adalah pihak mana saja yang kemudian dirasa perlu dilibatkan dalam Satgas Pemulihan Bencana ini, tentu agar lebih maksimal. Apakah mulai dari pembentukan dari adanya instansi misalnya yang memiliki kompetensi ataupun kompetensi rekonstruksi secara menyeluruh misalnya, karena ini salah satunya terkait dengan infrastruktur tentu yang menjadi salah satu sektor yang paling harus dikebut juga. Atau mungkin aktivis kemasyarakatan yang memiliki mungkin pemahaman, integritas terkait dengan dinamika sosial di wilayah terdampak. Dari kacamata Sinpo ID. Ya, Sinpo ID justru lebih melihat bagaimana proses pemulihan di lokasi ini setidaknya bisa kemudian menggandeng pihak-pihak terkait yang memang lebih fokus terkait pemulihan. Jadi proses pemulihan di lokasi ini setidaknya bisa menggandeng seperti LSM yang memang selama ini berkecimpung untuk melakukan pertolongan terhadap daerah-daerah terdampak bencana, terus kemudian aktivis-aktivis lingkungan yang kemudian bisa dilibatkan untuk memberikan aspirasinya terkait bagaimana nantinya setelah pasca proses pemulihan bencana ini juga ada solusi yang positif sehingga masyarakat di wilayah terdampak itu tidak kemudian menjadi korban berulang lagi gitu kan. Karena memang untuk mencegah terjadinya proses bencana yang terulang ya perlu ada pandangan-pandangan dari aktivis lingkungan, terus juga ada pelibatan ahli terkait masalah bagaimana nantinya wilayah terdampak ini bisa mendapatkan perlindungan, jadi tidak kemudian bencana ini kembali menimpa mereka. Ini yang kita harapkan ini bisa segera dikoordinasikan. Sebagaimana kita tahu sudah ada Satgas dan proses pelaksanaan di lapangan juga saat ini terus berjalan. Ya kita harapkan ada pihak-pihak yang kemudian bisa memberikan kontribusinya, terkait ide maupun juga usulan-usulan yang lebih
mengutamakan masyarakat wilayah terdampak tidak kemudian menjadi korban kedua kalinya seperti itu. Baik, kalau tadi dari sejumlah pihak yang dirasa perlu dilibatkan kemudian ya agar kemudian pemulihan pasca bencana ini bisa berlangsung dengan segera dan terus tadi juga ada terkait list ataupun daftar yang perlu segera dikebutkan oleh keberadaan Satgas ini. Lalu untuk mekanisme atau skema kerja yang tentu diharapkan oleh masyarakat dengan keberadaan Satgas pemulihan pasca bencana ini seperti apa kalau dari Sinpo ID melihat yang idealnya untuk di lokasi bencana ini, Mas Bay? Ya, kalau kita lihat sejauh ini yang berada di lokasi ada 10 menteri ya. Dan itu juga mereka membidangi masing-masing bidangnya punya bidang masing-masing. Terus kemudian ada presiden juga yang ada di lokasi ya. Sebagaimana kita tahu presiden sebagai seorang mantan militer juga, ya kan, purnawirawan militer yang juga punya kiprah untuk kemudian mengerahkan pasukan. Ini tentunya Bapak Presiden pasti punya keputusan-keputusan yang kemudian bisa mengkoordinasikan bagaimana proses penyaluran bantuan maupun petugas-petugas yang kemudian bisa dilibatkan dalam proses pemulihan di wilayah-wilayah terdampak. Makanya Sinpo ID melihat tentu tongkat komandonya ada di presiden, ya kan, sebagai sosok kepala negara yang saat ini ada di lokasi. Terus kemudian setelah itu dari presiden bisa kemudian dilanjutkan ke instansi-instansi terkait, termasuk juga ada beberapa kepala daerah yang wilayahnya terdampak. Ini yang juga harus kemudian bisa dikoordinasikan karena memang mereka sebagai korban juga itu kemudian bisa mengkoordinasikan jajaran di bawahnya untuk kemudian bersama-sama membantu pemerintah pusat yang saat ini memang concern datang ke lokasi untuk kemudian melakukan pemulihan di wilayah terdampak tersebut. Nah, tadi sejumlah berarti mekanisme ataupun skema kerja yang diharapkan tentunya bisa diterapkan seperti itu ya salah satunya. Dan kita juga melihat bahwa rakor ataupun rapat koordinasi pembentukan Satgas Pemulihan Pasca Bencana ini yang berlangsung 30 Desember 2025 kemarin ternyata bukan hanya dihadiri oleh kepala daerah. Seperti kita tahu dihadiri sejumlah pejabat, ada Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Sosial, dan masih banyak lagi seperti itu, Mas Bay. Kalau dari Sinpo ID melihatnya apa makna yang berusaha ditunjukkan melalui rakor ini dari kehadiran para pengambil kebijakan dalam satu ruangan bersama, apa yang berusaha ditunjukkan oleh DPR seperti itu dalam hal ini ataupun dari pemerintah terkait dengan kehadiran para menteri dari Kabinet Merah Putih di sana. Apakah ingin menunjukkan juga bahwa pemulihan ini bukan hanya sekedar urusan teknis, melainkan juga ada dimensi sosialnya, ekonominya, pendidikannya, kemudian komunikasi dan energi yang ternyata semuanya saling berkaitan. Sehingga berusaha dihadirkan dalam satu tempat, kemudian di lokasi bencana juga. Ini menunjukkan keseriusan komitmen pemerintah seperti itu. Kacamata Sinpo ID melihatnya seperti itu. Ya, kalau kita lihat dari tanggalnya aja ya, gimana rapat itu kemudian bisa terlaksana, ini adalah tanggal-tanggal yang cukup krusial juga. Karena tanggal 30 Desember itu kan bentar lagi menjelang tahun baru kan. Sementara ada concern yang sama sekali tidak dilupakan oleh pemerintah Indonesia. Sehingga presiden pun bahkan berani untuk kemudian terjun di wilayah terdampak. Terus kemudian rakor tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pihak-pihak terkait yang memang memberikan laporannya bagaimana sejauh ini update-nya yang sudah dikerjakan apa, terus kemudian bagaimana proses pemulihannya sejauh ini. Sebagaimana kita tahu ada laporan juga bahwasanya di wilayah terdampak tersebut proses penyaluran listriknya ternyata belum 100%, terus kemudian harus ada hal-hal yang perlu diupayakan. Kan sejauh ini kalau berdasarkan laporan tanggal 30 Desember itu ya ada sekitar 71% dan sebagainya itu yang sudah dipulihkan, tapi masih perlu pemulihan lebih cepat lagi sehingga masyarakat di wilayah terdampak pun bisa mendapatkan akses. Salah satunya listrik lah yang paling penting. Listrik, terus kemudian bahan bakar juga, karena memang di wilayah terdampak kan masyarakat butuh mobilitas, ya kan. Ketika mereka melakukan mobilitas di wilayah terdampak tersebut, ya perlu ada yang namanya bahan bakar. Terus kemudian selain itu juga tentunya ya bantuan-bantuan seperti
sandang pangan yang kemudian mereka sangat-sangat perlukan. Dan juga selain itu Satgas yang dibentuk ini juga bukan hal yang main-main. Ini bentuk sebuah keseriusan dalam proses bagaimana menghadapi bencana yang memang ini mendapatkan perhatian yang harus serius dan harus fokus juga. Makanya ada Satgas sendiri untuk kemudian bisa langsung berkantor di wilayah tersebut, di wilayah terdampak, sehingga proses pelaksanaan pemulihan di wilayah 3 wilayah terdampak tersebut bisa lebih cepat lagi, lebih maksimal lagi, sehingga masyarakat pun bisa, ya kita harapkan bisa kembali menjalani aktivitasnya seperti sedia kala, seperti itu. Nah, dengan kehadiran, kalau misalnya kita berbicara tadi rapat 30 Desember, kemudian juga saat kemarin 1 Januari 2026 juga dilakukan langkah koordinasi lagi antara Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah jajarannya seperti itu. Nah, ini nanti kita akan bahas usai jeda karena kita harus jeda dulu Mas Bayu, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Catatan Sinpo. Apa saja peristiwa terhangatnya akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat Sebelumnya semua portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Catatan Sinpo bersama saya Tia Radianti dan tentu masih bersama dengan Bayu Primanda selaku redaktur pelaksana Sinpo ID. Mas Bayu, tadi di 2 segmen awal kita sudah mengulik bagaimana kemudian pembentukan Satgas Pemulihan Pasca Bencana oleh DPR. Tadi sempat terputus dari sisi kita tahu bahwa untuk rakor itu 30 Desember dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, selain juga memang dihadiri oleh kepala daerah. Kemudian Presiden Prabowo Subianto kembali menggelar ataupun memimpin rapat pada 1 Januari 2026 dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putihnya dan juga tentunya oleh kepala daerah terdampak bencana. Dan ada yang menilai bahwa momentum ini dinilai sebagai momentum paling strategis kemudian untuk melakukan penyelarasan terkait dengan apa saja hal yang perlu dikoordinasikan terkait dengan pemulihan pasca bencana. Nah, Mas Bayu, koordinasi, komunikasi ini menjadi salah satu yang tentunya sangat krusial apalagi terkait dengan pemulihan pasca bencana ini. Nah, apakah kemudian langkah-langkah tersebut menyatukan rapat koordinasi, terlebih lagi juga ada DPR di sana. Ini sebagai salah satu langkah lagi-lagi untuk mensinkronisasikan berbagai langkah kebijakan yang memang dinilai perlu cepat karena memang ini terkait dengan bencana. Atau seperti apa kacamata Sinpo ID melihatnya? Ya, Sinpo ID melihat ini adalah salah satu upaya untuk kemudian yang bisa dilakukan dan paling efektif kemudian bisa dieksekusi di lapangan. Jadi sekarang Satgasnya sudah terbentuk, terus kemudian para pihak-pihak terkait maupun instansi terkait juga sudah ada di lokasi, termasuk menteri, terus bahkan presiden juga ada di lokasi. Tinggal bagaimana proses realisasinya. Mungkin ya kalau dari kacamata Sinpo ID melihatnya, rapat-rapat koordinasi yang nantinya bakal berjalan itu setidaknya di lokasi, karena memang saat ini kan pihak-pihak terkait kan sudah di wilayah terdampak ya. Mungkin nantinya rapat-rapat koordinasinya tidak lagi harus monoton atau terlalu birokratis lah. Lebih cair lagi koordinasinya karena memang masyarakat di wilayah terdampak ini butuh realisasi, butuh implementasi, butuh upaya-upaya yang lebih real lagi sehingga mereka kemudian bisa mendapatkan bantuan, mendapatkan proses pemulihan yang lebih optimal lagi. Jadi ya hindari saja masalah rapat koordinasi itu, mau penyaluran bantuan rapat lagi, mau ini rapat lagi, itu nggak perlu terlalu birokratis lagi karena memang sudah ada tugasnya masing-masing, sudah ada fungsinya masing-masing dan sudah terbentuk. Makanya fungsinya bagaimana ada Satgas di wilayah terdampak, terus kemudian presiden bahkan menterinya pun juga ada di wilayah tersebut, yaitu tinggal proses
eksekusinya aja. Karena memang saat ini eksekusinya harus bisa berjalan lebih cepat sehingga masyarakat di wilayah-wilayah yang memang sejauh ini masih sulit mendapatkan akses bisa kemudian mendapatkan bantuan lebih optimal lagi. Dan sebagaimana kita tahu laporan dari kontributor kita juga di wilayah Sumatera menyatakan bahwasanya ada wilayah-wilayah yang saat ini sudah mulai terbuka aksesnya. Ya kan, sudah mulai bisa terhubung, terus kemudian bantuan pun dari yang tadinya dikirim melalui udara tapi ini sudah bisa disalurkan melalui jalur darat, berarti secara nggak langsung akses daratnya sudah bisa mencapai lokasi. Berarti ini adalah salah satu hasil yang kemudian bisa kita lihat sebagai upaya yang memang terus harus dilakukan oleh pemerintah maupun para instansi terkait untuk kemudian bisa mensinergikan bagaimana kerja-kerja mereka bisa lebih cepat lagi, lebih tangkas lagi, lebih spesifik ke wilayah-wilayah yang sejauh ini masih sangat-sangat membutuhkan bantuan. Ya kan? Dan ini kita coba sampaikan juga ke masyarakat, kita juga update juga di laporan-laporan tim kontributor kita untuk kemudian kita sampaikan ke masyarakat lewat pemberitaan-pemberitaan. Ya kita harapkan ini bisa menjadi langkah buat kita sebagai media untuk kemudian menularkan semangat kepada masyarakat. Karena memang ini juga masih tahun baru juga, hawanya ini bisa menjadi salah satu simpul untuk kemudian menyatukan bahwasanya kita juga bersimpati kepada Sumatera dan kita juga semangat untuk kemudian membangun Sumatera kembali seperti itu. Nah, kalau tadi dari sisi bagaimana kemudian bisa membangun koordinasi yang tentunya lebih baik ya diharapkan agar pemulihan ini bisa segera terwujud seperti itu Mas Bayu. Nah, dengan kehadiran dari Satgas Bencana ataupun Satgas Pemulihan Pasca Bencana ini, apa yang sebenarnya berusaha ingin dicapai dalam hal ini oleh DPR? Apakah ingin menunjukkan bahwa suara masyarakat terutama yang terdampak ini didengar seperti itu, atau untuk kemudian lagi-lagi koordinasi memperbaiki koordinasi ataupun komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk lebih meningkatkan koordinasi lagi, atau seperti apa? Ya, kalau ada DPR di wilayah terdampak ini berarti secara nggak langsung proses penyaluran bantuannya ini kan mendapatkan pengawasan khusus dan lebih fokus lagi kan. Dan ketika nantinya ada masalah, misalnya gini, ada instansi yang memang dalam proses penyalurannya ini tidak sejalan dengan instansi yang lain atau enggak prosesnya sedikit bertabrakan lah, bersinggungan ketika melakukan proses eksekusi kebijakan-kebijakan yang memang dilakukan sama-sama tujuannya untuk pemulihan, tapi dalam prosesnya ada bersinggungan di lokasi. Satgas ini yang nantinya bisa mengkoordinasikan lebih baik lagi bagaimana kemudian eksekusi dari instansi-instansi terkait itu bisa lebih cair lagi. Karena memang tujuannya sama-sama untuk melakukan pemulihan di wilayah terdampak. Jadi tidak lagi ada hal-hal yang kemudian bersinggungan terus kemudian tidak jadi dieksekusi dengan baik. Tapi kemudian bila seandainya memang ada instansi yang melakukan proses pemulihannya ini bersinggungan dengan instansi yang lain, ini bisa lebih cair lagi. Karena ada satgas di lokasi, terus kemudian proses eksekusi dari kebijakan apa yang nantinya akan dilahirkan oleh presiden ini bisa lebih optimal lagi seperti itu sih. Sejumlah sektor penting memang terkena dampak dari bencana yang berlangsung yang ada di Sumatera. Salah satunya sektor pendidikan, salah satu sektor yang penting. Ada sekitar 3.700 sekolah terdampak bencana, di mana 3.100 diantaranya mengalami kerusakan berat. Bahkan masih ada 54 sekolah nih kalau berdasarkan data kemarin yang proses belajar mengajar ini masih dilakukan di tenda. Kalau dari Sinpo ID melihatnya bagaimana upaya pemerintah untuk mempercepat agar kemudian kegiatan proses belajar mengajar ini bisa kembali efektif, apalagi pemerintah juga menargetkan kegiatan belajar mengajar di Aceh, di Sumatera Utara ataupun di Sumatera Barat ini 5 Januari 2026. Nah, kalau kita lihat rentang waktu proses kegiatan belajar mengajar secara nasional, ini kan memang sudah terpaku untuk kemudian bisa di sekitar bulan Juni, Juli ini bisa dilakukan proses ujian secara nasional ya. Tapi dengan adanya dampak bencana tersebut, berarti secara nggak langsung kementerian yang memang bertugas untuk
mengevaluasi bagaimana proses pendidikan yang berjalan di lokasi ini bisa membuat sebuah kebijakan secara khusus buat anak-anak didik yang ada di wilayah terdampak untuk kemudian bisa diberikan kelonggaran waktu atau enggak setidaknya diberikan spare untuk kemudian mereka ini bisa tetap mengenyam pendidikan sebagaimana yang didapatkan anak-anak lain di wilayah-wilayah yang tidak terdampak bencana. Ini yang kemudian harus segera dikoordinasikan. Apalagi proses belajar mengajar ini kan tentu membutuhkan ruang seperti ruang kelas, terus kemudian perlu ada tempat, terus perlu ada sarana prasarana, ada kebutuhan alat yang kemudian anak-anak ini sangat-sangat membutuhkan, apa itu buku, apa itu pensil, terus kemudian papan tulis dan sebagainya yang itu memang menunjang sarana kegiatan belajar mengajar. Tentu ini bisa disegera dikoordinasikan karena memang menyangkut masalah infrastruktur, berarti secara nggak langsung perlu ada koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait yang memang menangani masalah infrastruktur tersebut. Ya, tentunya dengan adanya koordinasi yang jauh lebih cair lagi, apalagi ditambah BNPB menjadi satu pintu buat anggaran tersebut keluar terus bisa dicairkan dan dieksekusi. Tentunya proses penyalurannya, pelaksanaannya bisa lebih optimal, terus kemudian penyalurannya lebih ketat dan bisa diawasi lebih baik lagi. Karena kita harap dengan adanya koordinasi yang lebih optimal lagi di lokasi, maka masyarakat pun bisa kemudian bisa segera pulih. Ya, tentunya kita harapkan wilayah-wilayah terdampak ini ya bisa kembali melaksanakan aktivitasnya seperti sedia kala seperti itu. Nah, selain sektor pendidikan, salah satu sektor yang juga mendesak ialah pembangunan hunian sementara ataupun dan juga hunian tetap, Mas Bay. Agar masyarakat yang kemudian mengungsi karena rumahnya rusak atau bahkan hilang, ini bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak. Nah, kalau misalnya kita melihat pernyataan dari Menko PMK Pratikno yang menyebut bahwa ternyata salah satu tantangan yang dihadapi nih Mas Bay untuk percepatan pembangunan hunian ini adalah terkait dengan penyiapan lahan. Nah, kalau dari Sinpo ID sejauh ini tentu kita juga tahu bahwa Presiden Prabowo Subianto 1 Desember kemarin sudah meninjau Huntara yang dari Danantara seperti itu ya, Huntara Danantara. Seperti apa progres untuk kemudian pemerintah bisa menyediakan Huntara ataupun bahkan Huntap ini bagi masyarakat terdampak? Ya, ini cukup rumit juga karena memang dampak bencananya ini mengakibatkan adanya pergeseran titik-titik koordinat dari kepemilikan tanah warga yang ada di lokasi. Makanya ini tentu perlu koordinasi yang ya cukup kompleks juga karena memang wilayah terdampak itu luas, terus juga masyarakat pun yang mendapatkan yang menjadi korban itu cukup banyak, berarti proses pendataannya ini yang tentu akan memakan waktu lama. Makanya dengan banyaknya instansi yang ada di lokasi ini diharapkan bisa lebih cair lagi koordinasinya, proses pendataannya bisa lebih cepat lagi, sehingga nantinya ketika mereka dipulihkan untuk kemudian mendapatkan hunian sementara maupun hunian tetap, ini bisa sesuai dengan hak yang selama ini mereka miliki. Ya kan? Tentu kan didata dulu berapa orang yang sejauh ini sudah memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan sebagainya. Terus kemudian setelah didata, haknya itu nanti akan diberikan di wilayah yang sebelah mana yang kemudian sudah disiapkan, dan ini tentunya ditinjau lebih spesifik lagi karena pembangunan hunian yang nantinya akan mereka tempati tentunya harus lebih aman, lebih safety lagi dari dampak-dampak bencana yang diprediksi kemungkinan bakal menyusul. Nah, karena makanya butuh perhatian, butuh masukan-masukan juga dari para ahli untuk kemudian bagaimana wilayah-wilayah tersebut dipilih menjadi salah satu lokasi yang bisa mereka tempati, terus kemudian lebih aman lagi, dan nantinya proses kehidupan mereka pun bisa berjalan seperti sedia kala lagi karena memang huniannya, lokasinya sudah aman dan lebih jauh dari daerah-daerah terdampak seperti itu. Baik, kalau misalnya tadi dari sisi hunian, kemudian dari sisi pendidikan, tadi juga di beberapa segmen awal Mas Bayu juga sempat menyebutkan terkait dengan akses yang memang masih ada di beberapa wilayah yang masih terputus seperti itu ya. Padahal untuk akses ini salah satu lagi-lagi sektor krusial untuk kemudian masyarakat bisa menjalankan aktivitas di sana seperti itu. Dan kalau misalnya kita lihat juga memang
kehadiran dari jembatan Bailey di sejumlah wilayah terdampak bencana Sumatera ini sangat penting. Dan bahkan Presiden Prabowo Subianto pun juga sempat meninjau saat pemasangan jembatan Bailey di Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan kita lihat juga gotong royong dari TNI, kemudian dari masyarakat seperti itu untuk kemudian agar akses penghubung ini segera semua titik seperti itu ya ini bisa segera terhubung. Nah kalau dari Sinpa ini melihatnya bagaimana progres sudah sekitar 1 bulan lebih setelah bencana melanda di wilayah Sumatera. Ya, dengan keberadaan ini jembatan yang Bailey ini kan baru terlaksana dan ini bukan cuma satu ya, karena ada beberapa jembatan-jembatan lain yang sejauh ini progresnya masih terus dilakukan pemerintah, dilakukan gotong royong untuk kemudian menjadi akses bersama sehingga nanti proses penyaluran bantuannya ini lebih optimal lagi. Dan ini jadi sebuah pemandangan yang menjadi sebuah wujud semangat untuk kemudian bisa bersama-sama melakukan pemulihan lagi di wilayah-wilayah terdampak. Dan satu hal yang tidak bisa kita tidak luput kita awasi itu adalah bagaimana masyarakat terdampak di wilayah tersebut itu bisa kemudian mendapatkan akses kesehatan. Karena kan banyak balita, ya kan, banyak bayi yang kemudian masih mendapatkan pengasuhan dari orang tuanya, terus kemudian banyak juga orang-orang tua yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Berarti ini harus segera bisa dilaksanakan akses kesehatannya, karena memang akses kesehatan menjadi salah satu komponen yang penting untuk kemudian bisa didapatkan oleh masyarakat. Nggak menutup kemungkinan juga di wilayah-wilayah tersebut juga tentu ada ibu hamil juga yang perlu mendapatkan penanganan lebih serius lagi terkait masalah medis. Nah, ya, ini kita harapkan dengan terbangunnya jembatan-jembatan tersebut, makanya nanti proses penanganan akses kesehatan bisa lebih maksimal lagi. Jadi wilayah-wilayah terdampak yang memang masyarakat dibutuh pengobatan medis yang lebih serius lagi bisa kemudian dibawa ke tempat yang lebih aman dan mendapatkan akses kesehatan yang lebih baik lagi. Yang sejauh ini posko-poskonya sudah dibangun, bahkan kalau bisa terhubung sampai ke rumah sakit yang lebih memadai di wilayah Sumatera Utara, ya itu kita harapkan bisa segera terwujud juga kan, karena mereka tentu butuh proses pengobatan yang serius untuk terutama orang-orang tua yang memiliki penyakit komorbid kan perlu mendapatkan penanganan kesehatan yang lebih serius lagi. Berarti dengan terbentuknya jembatan-jembatan yang sejauh ini masih terus dibangun, terus dihubungkan antar desa ini bisa mempermudah masyarakat mendapatkan akses kesehatan tersebut seperti itu. Baik, dari sisi tadi jembatan Bailey, kemudian juga layanan kesehatan karena saling berkaitan seperti itu. Dan salah satu sektor yang penting juga dari sisi ekonomi. Kalau misalnya kita melihat pernyataan Menko PMK Pratikno menyatakan sejumlah pasar tradisional di Aceh ini sudah beroperasi kembali pasca bencana. Dan memang pasar adalah salah satu nadi ekonomi rakyat yang tentu harus segera dipulihkan agar bisa segera beroperasi, roda perekonomian kembali berputar, masyarakat bisa melaksanakan aktivitas, ya tentu itu harapan kita. Kalau dari Sinpa ini melihatnya untuk dari sisi pemulihan ekonomi di wilayah bencana sejauh ini, seperti apa? Ya kalau kita lihat sejauh ini berdasarkan laporan yang kita dapat dari reporter kita di lokasi ya, ada upaya-upaya yang kemudian bagaimana proses penyaluran distribusi pangan ke wilayah-wilayah terdampak ini kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah lebih maksimal lagi, yaitu dengan cara membeli hasil-hasil pertanian dari wilayah-wilayah yang tidak terdampak ya, baik itu yang ada di wilayah Jawa maupun di wilayah sekitar, untuk kemudian bisa dibeli hasil pertaniannya terus kemudian disalurkan ke wilayah terdampak tersebut dengan harga yang lebih miring lah, lebih terjamin, sehingga masyarakat pun bisa mendapatkan bahan pokok, terus kemudian kebutuhan seperti sayur mayur maupun daging untuk kemudian mereka bisa dapatkan di pasar-pasar yang sejauh ini sudah dibuka, ini bisa dengan lebih mudah aksesnya, jadi mereka bisa lebih mengkonsumsi makanan-makanan yang lebih baik lagi kan. Ya kita harapkan ini bisa berjalan konsisten ya, karena memang ini bulan Januari, tahun baru, terus juga semangat baru. Kita harapkan Sumatera pun bisa pulih lebih cepat
dengan semangat yang tinggi, dan masyarakat pun kita harapkan juga ikut bersama-sama memberikan doanya dan memberikan dukungannya pada masyarakat di wilayah terdampak agar mereka bisa kembali hidup seperti sedia kala seperti itu. Baik, terima kasih Mas Bayu Primanda atas perbincangan kita yang menarik pada hari ini, dan tentu berbagai upaya pemulihan telah dilakukan oleh pemerintah, progres juga sudah terlihat, namun tantangan ke depan rasanya masih dinilai cukup besar. Mitigasi dan kesiapsiagaan bencana ini masih menjadi pekerjaan utama yang perlu segera diselesaikan, dan tentu kita berharap agar wilayah terdampak bencana di Sumatera ini bisa segera pulih. Dan pemirsa, akhir kata saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.